keadilan yang seadil-adilnya. Kami hanya meminta itu. Apabila itu tercapai, kami pastikan ojol baik-baik saja di dalam hal itu. Di dalam hal itu, konteks itu, kami akan fokus kepada pengawalan ini. Dengan kejadian ini kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, kita kasih solusi. Koalisi Ojol Nasional. Wah, ini ada Bang Ketum, Bang Sekjen, Bang Siap. Andi, Papa Deon. Siap. Widih. Tentunya kita bahas. Ini kan sangat fenomenal terjadi ya. Belakangan ini ramai apa segala macamnya. Tapi sebelum kita mulai obrolan kita, sebelum kita cari tahu juga kawan-kawan yang dipanggil oleh Mas Wapres, Mas Gibran. Soalnya ada yang bilang katanya ini adalah bukan dari anggotanya. Kan rame tuh. Iya betul, ada rame. Bahkan memang sudah berdamai katanya dari kepolisian dan lain sebagainya. Anda ada di situ? Tidak ada. Belum damai dong. Nanti kita bahas. Belum dong. Nanti kita bahas. Oh, belum ya? Belum. Oke. Dong. Tapi mungkin kayaknya kurang elok dan kurang etis kalau saya membuka obrolan kita ini. Saya pribadi tentunya mewakili kasih solusi gitu ya. Mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya gitu kan, turut berduka cita kepada keluarga kita bersama lah ya. Afan Kurniawan, semoga Allah tempatkan di tempat surga yang tertinggi ya. Amin. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, ini saya manggil abang-abang semua ini ke sini karena memang dalam tanda kutip darurat nih. Kenapa? Karena ojol pun juga bagian penggerak ekonomi. Setuju? Setuju ya? Sangat setuju. Nah, cuma memang biar clear juga semuanya, clear apa update terbaru dan bagaimana dengan kondisi keluarga korban. Karena memang nggak cuma Afan deh, tapi kan ada beberapa juga kan nih. Iya betul. Bisa mendekat, Bang Ketum. Ada beberapa memang rekan kita yang menjadi korban pada saat kejadian aksi kemarin kan. Iya. Gitu. Tapi mereka itu terkena luka-luka lah kebanyakan. Oke. Paling banyak luka-luka ya. Oke. Dan alhamdulillah kayak misalnya si Umar kan saat itu berbarengan dengan Afan ya, kejadian insiden antara Umar dan Afan. Oh, oke. Nah Umar ini dilarikan ke salah satu rumah sakit. Kalau tidak salah dia dilarikan ke rumah sakit Pelni. Ya. Dia korban pemukulan, sempat kritis juga. Tapi alhamdulillah kondisinya sekarang sudah membaik. Dan info terakhir yang kemarin saya dengar, beliau sudah dibawa kembali ke keluarga. Dalam artian sudah agak sedikit sudah membaik lah ya kondisinya. Alhamdulillah seperti itu. Ya, namun di satu sisi juga dari insiden kemarin juga merenggut nyawa, ya kan, merenggut nyawa. Yang menjadi korban adalah salah satu dari keluarga kami juga, ya, driver online, ya kan. Itu ya saudara Afan Kurniawan itu. Seperti itu. Jadi sebetulnya ada banyak gitu, ada banyak kawan ini yang terkena imbas dari insiden kemarin gitu. Sebenarnya memang koalisi ojol nasional atau KON ya, ini memang dibilang nggak tahu nih ini sepakat apa enggak, kawan-kawan minta keadilan. Sepakat lah. Oh sepakat iya sekali. Saya pun juga sangat support sekali gitu kan. Ini mudah-mudahan nyampe ke Kapolri ya, Pak Listio Sigit gitu, dan juga mungkin ketua DPR atau apapun itulah ya, pihak-pihak terkait gitu. Karena Pak Prabowo juga sangat tegas dalam hal ini untuk menindaklanjuti ya. Betul. Seperti apa kasusnya. Nanti kita mau cari tahu nih sebenarnya hukumannya apa, apakah udah ada jawabannya. Karena yang bawa barakuda atau ya, mobil tersebut yang menabrak Afan ya, sehingga Afan harus berpulang, itu kan memang kita juga belum tahu dalamnya seperti apa dan siapa saja. Betul. Tapi memang kalau dibahas secara serius kan kita harus berbaik sangka ya, karena memang udah ada orang-orangnya sudah dijajarkan di situ kan. Nah, mungkin gini kali Bang, kita runut ya pembahasannya. Boleh. Sampai akhirnya nanti teman-teman tahu bahwa sebenarnya kondisinya untuk ojol yang tentunya sekarang ini lagi kawan-kawan minta keadilan terkait hukum yang setimpal terhadap pelaku ya, seperti apa jawabannya. Jadi asosiasi atau koalisi ini kan ada beberapa, tapi memang KON atau koalisi ojol nasional itu adalah yang paling terbesar di Indonesia. Kalau bicara terbesar kan kita bicaranya relatif ya. Oke. Karena ojol ini kan ada masa cair gitu ya kan. Namun ya kan sejauh ini secara kuantitas khususnya untuk wilayah Jabotabek ya. Oke. Kita untuk wilayah Jabotabek kita memang memiliki masa yang lebih dibandingkan aliansi-aliansi yang ada di Jakarta khususnya. Total berapa?
Total itu kita Member? itu sekitar kalau ini di Jakarta itu hampir 17.000. Hampir 17.000 gitu. Dari tahun berapa ya? Kita sih baru ya, dari tahun 2021 apa 22 ya. 2021 ya? Saya aja lupa. Sebenarnya saya menggagas lupa karena saking banyaknya Iya. fenomena jadi lupa saya. Dan ini kalau googling nih koalisi ojol nasional tuh banyak di mana-mana dibahas. Jadi memang udah ini kan. Dan bahkan nggak cuma Gojek, Grab, tapi kan ada Shopee juga ya. Ada. Maxim, InDrive, Ada. Semua apalagi? ada. Apalagi sih? Ya cuma itu. Itu ya. Ah. Uber mah enggak ya, udah lewat ya. Uber udah nggak ada. Uber sudah melarikan diri. Oh iya benar. Kan sempat diakuisisi sama Grab ya kalau nggak salah ya. Betul. Habis itu pulang kampung tuh ya. Pulang Angkat kampung. koper lah. Angkat koper. Eliminasi. Dia kata Afi. Nah, jadi gini Bang. Dari yang terjadi kita tahu bersama beritanya kan viral di mana-mana ya. Jadi koalisi ojol nasional. Terus apa tindakan dari polisi ya? Terkait yang kemarin kan sempat ramai. Ah ini Papa Dion, Bang Sekjen. Urusannya ini. Wah, gimana tuh Bang? Tindakan dari Ya kepolisian, apakah bentuk tanggung jawab? Sudah dihukum dengan yang setimpal? Apapun Iya. itu ya. Yang tentunya kan di bawah Kapolri ya. Iya. Ya. Yang pertama yang kita lihat kan Bapak Kapolri sudah melakukan konferensi bahwa dia meminta maaf ya kan kepada apa yang terjadi pada saat itu dan juga sampai merenggut nyawa dari rekan kita almarhum Afan Kurniawan. Lalu juga kita melihat diserahkan kepada kepolisian juga melakukan pengusutan, pemeriksaan lah Oke. lebih tepatnya. Pemeriksaan dan kita melihat bersama-sama sudah terpampang melalui media sosial ada 8 orang, 7 orang berbaju hijau dan juga kita lihat di dalam wawancaranya itu saya sendiri mendengarnya lewat media sosial memang yang membawa barakudanya itu dia juga menjelaskan alasannya itu katanya tidak tahu bahwa itu adalah menabrak orang. Oh. Itu ada di media sosial ada. Lalu dia juga mengatakan situasi yang sedang kalut, masa sudah banyak seperti itu. Oke. Psikologi ya. bicara Iya, psikologi psikologinya seperti itu. Itu kan alasannya daripada ketika diproses. Hanya saja kita koalisi ojol nasional ketika melihat kejadian itu langsung mengambil sikap. Ya itu. Sikap kita adalah menuntut agar kepolisian melakukan pengusutan tuntas secara transparansi. Ini perlu digarisbawahi, Oke. transparan. Oke. Agar tidak ada dusta di antara kita. Kan karena ketika muncul yang 7 orang itu, publik banyak meragukan. Bener nggak nih real orang-orangnya? Satu. Lalu juga di media sosial sampai viral, oh itu teman bapak saya Ah ya tahu. yang Ya, sekarang lagi di penjara. Meskipun kita nggak bisa juga mengatakan itu benar karena nggak ada bukti. Hanya saja itulah perlunya transparansi. Cuman kita merasa positifnya adalah ketika Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia dengan tegas mengatakan memerintahkan agar ini diusut tuntas dan transparan. Itu yang kita pegang. Itu yang kita mau perjuangkan. Hanya saja karena beberapa waktu yang lalu unjuk rasa, terjadi kericuhan, kerusuhan, pembakaran, kerusakan fasilitas umum dan sebagainya sampai ada yang penjarahan. Akhirnya kita ojol harus fokus untuk juga terlibat bagi negara ini untuk mendamaikan. Minimal dari ojol itu sendiri. Agar rekan-rekan kita yang ikut unjuk rasa kita bilang semua mundur. Ini tidak lagi sehat. Kurang lebih gitu. Oke. Dan kita mengeluarkan surat bahwa kami koalisi ojol nasional tidak terlibat di dalam hal itu. Kalaupun nanti ada ditemukan, semisal saat itu anggota dari KON atau komunitas yang berafiliasi dengan KON, kita tidak bertanggung jawab karena kita sudah memberikan peringatan keras
bahwa KON tidak terlibat dengan aksi unjuk rasa yang berbau anarkis. Artinya udah ada SOP-nya. Sudah. Kalaupun misalnya ikut turun ke jalan dan seterusnya. Sebentar deh, KON atau Koalisi Ojol Nasional, memang apakah ada kayak semacam kesepakatan gitu bahwa kalau adanya minta keadilan ke gedung DPR, demonstrasi lah simpelnya gitu. Itu memang turun arahannya. Gini, kalau dari Koalisi Ojol Nasional dan beberapa kawan-kawan komunitas yang memang terafiliasi ya di dalam Koalisi Ojol Nasional tidak pernah menyarankan kawan-kawan untuk mengikuti aksi demonstrasi di luar aksi yang dibuat oleh KON. ojol. Contoh, misalnya yang dibuat sama KON. Misalnya kayak kita tepat satu tahun yang lalu di tanggal 29/8/2024 kita melakukan aksi itu waktu itu kita menuntut agar pemerintah ini membuatkan payung hukum terhadap driver online. Ya, terus kedua bicara masalah penghapusan program-program yang dinilai merugikan mitra ojol kayak program seperti layanan slot itu apa? Layanan murah. Iya. Layanan murah lah gitu ya. Maksudnya kayak seperti itu, layanan hemat, layanan hemat, program-program hemat yang diperuntukkan hanya untuk customer. Seperti itu. Sementara kan ya kontribusinya ojol yang di jalan mana nih gitu kan, apresiasinya apa segala macamnya gitu ya. Kok cuma buat customer doang nih. Sementara kita yang berjuang mati-matian untuk ngantri sana, ngantri sini, itu belum dapat apa-apa gitu. Dan itu kan juga waktu itu program itu adalah namanya program, kalau di bahasa kita ya, di bahasa ojol itu ada program Aceng. Aceng itu kalau singkatan anak-anak ojol itu argo goceng. Lu mau nganter kemana aja argo lu goceng. Oh gitu. Itu antar ya, mengantar barangnya ya. Karena itu untuk pengantaran makanan. Gitu. Nah, tapi untuk pengambilan makanannya itu terkadang bisa lumayan jauh. Jadi yang dihitung itu kan cuman pengantarannya aja. Misalnya saya dapat order di sini nih, saya dapat order di sini. Saya harus ngambil di Kebon Jeruk. Misalnya gitu. Terus saya ngantar lagi nanti ke Meruya. Jadi yang dihitung dari Meruya ke Kebon Jeruk, tarifnya tetap 5.000 selama masih dalam zonasi. Kan mereka pakai sistem zonasi. Itulah akhirnya yang dituntut lah. Gitu. Padahal kan kalau dulu kan tarifnya itu di sekitaran 8.600 disesuaikan dengan peraturan ya. Peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kemenhub per kilometernya itu antara tarif bawah dan tarif atas. Nah, itu yang dibikin langsung secara resmi. Nah, kalau untuk kerusuhan kemarin kita kan nggak ada. Kita nggak ada karena pertama ya kan aksi ini kan diperuntukkan untuk sebetulnya masyarakat luas. Dan di situ tidak ada yang bertanggung jawab siapa. Coba kita lihat flyer yang berkeliaran di media sosial untuk mengajak aksi ke gedung DPR. Siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada kontak PC-nya. Ada. Siapa yang bertanggung jawab? Hanya membakar si A begini, si B begini, wakil rakyat begini. Itu. Apakah ini ntar jadi malah dijadikan senjata sama misalnya kepolisian terkait mau mengusut tuntas nih? Kan bisa jadi gini, loh, Anda juga ngapain di sini turun rame-rame apa segala macam, padahal kan ojol sendiri, koalisi sendiri juga sebenarnya nggak ada SOP. Tidak ada himbauan. Nggak ada himbauan untuk turun. Berarti kan bisa jadi mungkin berarti Anda yang salah karena Anda atas dasar apa? Itu gimana? Ya, kalau kita sih gini. Kalau secara prosedur kita memang tidak ada himbauan. Tapi kan kita ini sifatnya kolektif. Karena gini, ada beberapa kawan-kawan yang mungkin dia terpanggil. Gua kan rakyat Indonesia juga gitu ya kan. Nah, sekarang begini, Pak. Ini yang logis aja ya. Kalau ada kecelakaan di jalan, orang lebih banyak yang bantu apa yang nonton? Orang Indonesia. Iya, kalau boleh jujur sih nonton ya. Bikin macet jalanan cuman karena nonton. Aduh, berdarah ya, kasihan ya. Aduh. Itu. Satu lagi handphone. Nah, baru selfie. Foto dulu, videoin dulu nih. Itulah mungkin yang kawan-kawan ojol ini, wih rame gue mau nonton. Gitu. Nah, akhirnya karena dia nonton pakai atribut ojol, dianggapnya ya kan, asumsinya ojol ikut. Di mana-mana sih memang Kan begitu. Padahal tidak juga.
Lo orang intelnya juga banyak yang pakai baju ojol, lah gimana dong? Emang dia ojol? Kan Iya. bukan. Tapi saya mau apresiasi sih, maksudnya kan pasti teman-teman juga denger ya bahwa yang garda terdepan selalu ojol gitu ya. Nah, Mau ada inilah, ada itulah, kerusuhan lah. Betul. Maksudnya untuk menolong ya tentunya ya. Pasti kan wah ojol selalu satset nih, gercep nih, keren sih. Oke. Kalau ojol itu tiada duanya. Jadi setiap dia salip, setiap misalnya kita lewati ojol, di depan ada ojol lagi. Iya benar. Iya kan? Di depannya ada ojol lagi. Oh, jadi peringkat Ya, yang kalau dinobatkan ke Avanza udah lewat tuh ya. Lewat. Tadinya kan katanya Avanza. kalau polisi, patroli kan hanya sekali melintas. Oh Iya dong. Ojol setiap melintas ada ojol lagi, ojol lagi. Kan Di gitu. wadah aja Bang Der, di Siap. ojol itu Siap. informasinya itu semuanya ada. Hanya saja kita melarang seluruh wadah komunitas ojol Ah. dilarang berpolitik, menyebarkan video porno, Hah? dan juga dilarang agama, Rasis. Sara. rasis, ya sara. Oke. Ras dan rasis. Nggak. Tapi yang lainnya kehilangan anak, kehilangan motor, kehilangan mobil, istri kabur, suami kabur dan sebagainya ada di wadah ojol beritanya. Sampai bukan hanya untuk keluarga, tetapi tetangga kita hilang pun masuk. Ada di situ. masuk. Ada nggak yang kenal ini orang ini? Iya. Gitu. Alamatnya Ada di yang sini. pernah lihat. Misalkan nih Bang Der. Ah. Bang Der punya tetangga di rumah. Ah. Nggak pulang Ter- 3 nggak hari. pulang 3 hari. Kan Terus? sudah masuk ke kepolisian dong berita kehilangan. Ah. Lalu alamatnya itu di KTP Bekasi. Semisal nih ya. Oke. Lalu yang di rumah Bang Der itu, ojolnya akan mengirimkan data itu, KTP itu ke Bekasi sesuai alamat. Emang iya? Iya, tolong cross check Keren. yang punya wilayah Bekasi Timur semisal. Oke. Cross check alamatnya di sini. Datang tuh Bang ke alamat itu. Ah. Datang sampai segitunya. Sebentar, ini yang ngelola bentar, ini resmi di bawah aplikator nggak sih kalian? Oh, Enggak. Loh, ini nggak di manage Inisiatif. sama minimal community manager atau apa dari Gojek, Grab, Shopee, InDrive, Enggak ada. Emang Maxim? mereka bisa bayar kita tentang itu? Enggak. Enggak ada. Enggak ada gitu. Panggilan jiwa ini. Panggilan jiwa. Serius? Serius. Sekuat ini kalian? Sekuat itu. Makanya kan ada banyak yang bilang solidaritas dan soliditas ojol itu sangat luar biasa dan Iya. diakui. Seperti itu. Ya itulah kami. Makanya beberapa case kan kejadian juga ya kan ada yang bermasalah dengan ojol, tiba-tiba rumahnya berwarna hijau. Iya benar. Iya. Banyak kan beberapa case kan begitu. Tiba-tiba Iya. rumahnya yang tadinya gelap jadi berwarna hijau. Iya, Jadi iya. ada warna-warni, ada yang orange, Iya. ada juga itulah Bang. Gitu, tiba-tiba Itulah kita. langsung hijau aja Iya. tuh ya. Kayak terakhir kasus yang di Jogja kemarin kan? Iya, masalah Yang food. sempat masalah food yang masalah apa? Saya apa namanya yang abk kapal itu? Iya, anak buah kapal. Anak buah kapal itu ya kan? Iya, iya. Itu kan Tiba-tiba langsung ya. tiba-tiba. Yang nggak usah jauh-jauh ya kemarin Avan Kurniawan. Iya. Oh, iya. Itu kan yang nganter tuh bener-bener. Nah, Kan- kejadian Avan Kurniawan, dahsyat. ya kan? Bukan hanya ngantar, saat Avan Kurniawan dibawa ke rumah sakit saat Iya. itu, mobil itu kan dikejar oleh kawan-kawan. Mobil Barakuda itu Dikejar. akhirnya sampai masuk ke dalam Sampai Makobrimob. markasnya. Makobrimob Kuitang Kuitang. kan? Kan mobil itu ditarik. Iya. Akhirnya masuk ke situ. Yang ngejar 10 orang. Selang beberapa menit kemudian datanglah itu kawan-kawan. Penuh langsung. Langsung penuh hingga merobohkan pagar Makobrimob itu. Nah, disitulah mulai terjadi. Ya kan ada yang mungkin kalau bahasa saya mungkin ada yang menunggangi lah, memanfaatkan kesempatan itu. Oke. Sebentar Bang, ini menarik nih. Saya nggak maksud untuk mengadu domba ya. Tapi Ya. maksudnya Kayak lagu dong. Aduh, domba. jadi Barakuda tersebut Heeh. Brimob ya Heeh. nabrak Heeh. Avan, korban lah ya. Heeh. Loh berarti ada upaya tabrak lari dong. Itu dihitungkan tabrak lari atau memang beneran nggak lihat atau seperti apa sih? Ya kalau Kan dikejar tadi katanya kan Iya, dikejar. kawan-kawan ngejar kan. Dikejar. Loh berarti kan nggak begitu nabrak nggak berhenti nggak tanggung jawab. Apa gimana sih? Ya sekarang gini, begitu ditabrak, dia sempat mundur sedikit. Kemudian dia tabrak lagi untuk melarikan diri. Lindas. Jadi kan dilindas. Nah, di upaya untuk melarikan diri ini akhirnya dikejar. Ya kan oleh kawan-kawan lah ya atau orang-orang yang ada pada saat itu di tempat kerumunan itu saat di TKP lah kejadian apa Iya. itu. Dan kawan-kawan ojol juga mengejar itu sampai ke Makobrimob yang ada di Kuitang karena mobilnya masuk ke situ. Kan nggak mungkin dong kalau mobilnya ke Sarinah kita ngejarnya ke Mako. Ya tapi maksud saya jalan itu kan ada upaya emang Melarikan nggak diri. tahu
Oh, melarikan diri udah Melarikan fix. diri. Udah diakui. Kalau kita tidak usah bicara diakui atau tidak diakui, Oke. ya kan? Kita sudah sangat jelas melihat video tersebut, Iya, iya. ya kan? Saat dia menabrak, dia sempat berhenti. Iya, iya. Berhenti, Iya, kan? iya. Dan dia sempat mundur. Mundur Iya. sedikit. Kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi pembicaraan di dalam, Ya. karena bagaimanapun juga seorang prajurit tidak akan pernah melakukan hal sebelum atas perintah Komandonya. komandannya, Hmm. kan gitu. Kalau komandannya jalan dong, dia tabrak lah itu, dan dia berarti kan di situ ada upaya untuk melarikan diri, ya kan? Oke. Disitulah akhirnya kawan-kawan dan massa yang ada situ berusaha untuk mengejar mobil tersebut hingga mobil tersebut itu masuk ke Makobrimob Iya, itu di iya. Kuitang. Nah setelah itu kan kondisi hujan, Hmm. tapi tidak menyurutkan, ya kan, semangat kawan-kawan untuk meminta pertanggungjawaban kepada anggota Brimob tersebut, gitu. Jadi gini Bang Der. Siap, Bang. Ketika video itu muncul pertama kali masuk ke kita Iya. di Koalisi Ojol Nasional grup WhatsApp, kita nggak langsung serta-merta kebakar emosi. Nanti dulu. Oh iya dong, kita juga harus bijak dong. Wah, ini banyak yang nggak tahu nih. Iya, Pokoknya kan ada. semua pendek langsung. Ketua Bang Andi langsung bilang nanti dulu. Yang pertama adalah itu ojol atau bukan? Oke. Satu. Ya. Oh dia pakai Kita harus verifikasi. atribut. Oh ya nanti dulu pakai atribut semua banyak dijual di pinggir jalan juga atribut online bisa dibeli. Ya. Intel pun pakai atribut. Intel pun saat pakai itu. atribut itu Iya. dulu. Iya. Oke, langsung kita berhubungan sama orang-orang yang bisa kita mintai keterangan. Kita verifikasi lah. Untuk Sebentar. verifikasi. Maaf dipotong. Abang-abang di mana kondisi Kuitang itu? Saya lagi di Kejadian mana ya Kuitang waktu itu. itu ya? TKP. Ikut turun di situ. Oh, saya di Serengseng Sawah. Saya di Daerah Bekasi. Depok. Saya di Bekasi. Saya di Bekasi. Tapi ada salah satunya pasti ada dong. Apakah 10 orang yang ngejar mobil Barakuda tadi adalah bagian dari koalisi ojol nasional? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Jadi saya Oh, lanjut oke. dulu Bang Der. Oke. Ketika akhirnya video itu dari berbagai angle dapat fix langsung dapat. Sampai akhirnya kita dapat ngeliat Barakuda itu menabrak, mundur sedikit, lindas. Baru kita ngambil keputusan. Oh, kalau gini udah satu kesalahan. Tidak sesuai dengan SOP sebagai penanganan demonstrasi. Itu bagi kita. Sekarang yang kita pastikan adalah dia ojol atau bukan. Karena kalau dia bukan ojol, kita harus tahu arahnya kemana. Tapi kalau dia ojol, wah, kita langsung gerak. Gerak dalam arti kata apa? Kita langsung bersikap. Gitu. Bersikap langsung kita untuk memikirkan. Saya langsung berkoordinasi. Bagaimana ketua sikap kita? Oke, kita bicarakan. Begitu. Sehingga akhirnya kita bikin surat tertulis. Resmi tanda tangan kita. Agar diketahui oleh juga pihak pemerintahan yang perlu mengetahui hal itu. Dan kita membuat video. Memberitahukan kepada seluruh anggota untuk tetap tenang. Kita tidak langsung bilang serang. Oh, enggak ada itu. Koalisi Ojol Nasional, mohon maaf. Bersatu, berjuang, berdaulat, beradab. Itu harus kita junjung tinggi. Gitu. Tetapi bukan berarti kayak tadi kita dengar sudah berdamai. Oh enggak. Soalnya videonya begitu kan. Sempat ada di video-video kan. Enggak. Pakai bunga mawar itu. Jadi itu bukan berdamai kitanya. Hanya itu rekan-rekan kita yang lain melakukan aksi damai. Aksi simpatik lah. Simpatik. Sebetulnya. Karena kan perseteruan antara rakyat katakanlah gitu dengan kepolisian secara khusus. Lalu kepolisian berbaris, diberikan bunga, dipeluk untuk menunjukkan kita bisa bersatu kok, kita bukan musuh. Tapi bukan berarti berdamai kasus ini sudah selesai. Oh enggak, meskipun ada dikasih rumah, dikasih ini, dikasih itu, minta maaf, oh enggak. Udah nyawa yang hilang Bang Der. Sekarang orang kecelakaan tanpa sengaja, nyawa hilang, hukum tetap berjalan dong. Oh iya. Nah inilah yang akan kita lihat beberapa pekan ke depan. Karena kan kita juga harus menjaga. Jangan sampai kita bikin aksi lagi menyulut massa. Oknum lain, kelompok lain memanfaatkan. Kita nggak mau dibuat seperti itu. Akhirnya kita jadi kambing hitam. Sekarang kan ojol kambing hitam. Dibilang yang datang ke Wapres ojol palsu. Padahal Asli dong. wah ini kita bahas aja udah nyampe obrolan ke sini ya. Nah, Sekalian aja asli. nih Bang.
Nah ini kan, ojol yang bertemu Wapres Gibran tuai sorotan. Netizen anggap settingan, tuduh mereka driver jadi-jadian. Sebentar, kita lihat gambar yang Garda tadi. Garda mana Garda? Nah ini, asosiasi sebut ojol yang temui Gibran bukan anggota mereka. Sebentar, kita lihat bawahnya. Nah ini, sebentar ya, tahan dulu ya. Anda kenal orang-orang ini bang? Kenal? Itu yang pakai topi saya kenal. Yang paling depan yang namanya apa? Igun itu loh. Aigun, oke. Ya. Bagian dari koalisi ojol nasional? Bukan. Loh, gimana sih? Bentar, ini harus dikelirkan dulu nih. Ya. Keterangannya ya, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, berarti APOGI ya? Garda. Dia namanya Garda. Oh, namanya Garda. Oke, soalnya Asosiasi Pengemudi Ojol bilang ya. Garda sama Asosiasi Pengemudi Ojol itu sama nggak? Ya dia sebetulnya gini. Mungkin maksudnya dia Garda ini merupakan asosiasi para pengemudi ojol gitu loh. Garda sendiri apa? Ada kepanjangannya? Ada. Garda apa? Gabungan Aksi Roda 2. Kalau tidak salah itu namanya. Gabungan Aksi Roda 2. Ya. Tapi mereka ini ojol kan? Ya. Kalau ketuanya saya tahu dia dulu ojol. Kalau sekarang saya nggak tahu. Oh. Gitu. Oh dulu ojol, sekarang nggak tahu. Ojol. Bang Igun ini. Yang belakang-belakang? Kalau yang belakang itu memang itu ojol. Mukanya aja udah ketahuan ojol. Kan nggak ada kalau kata netizen nggak ada ojol glowing. Kan begitu. Oh, Itu. oh berarti nggak mungkin dong seorang ojol ngeluarin kata-kata eskalasi edukasi taruna. Loh katanya. Iya, enggak kalau bahkan saya bilang kalau bahasa netizen, ya kan mana ada ojol glowing. Oh ya. Kan begitu. Berarti kan bukan tidak boleh ojol bisa glowing. Ya. Oke, berarti Garda ini mungkin kalau dari akronimnya Garda itu kan gabungan roda 2 misalnya. Itu kan belum tentu ojol ya. Karena kan kalau Anda kan koalisi ojol nasional udah pasti ojol. Iya. Oke, dan dulunya ojol Bang Igun ya. Tapi kalau sekarang dia dulu pernah punya akun ojol ya, punya jadi mitra ya. Tapi kawan-kawan mengiyakan bahwa ini adalah bagian dari asosiasi ojol. Kalau saya melihatnya karena mereka sekarang kan masih bergerak membantu ya kan, membantu kawan-kawan ojol ya. Saya anggap mereka ojol walaupun kemarin sempat terjadi apa sih namanya kontroversi ya antara teman kawan-kawan URC ya kan. URC apa? URC itu yang tadi unit reaksi cepat. Terus saya salah lagi. Oh itu militer nih dibilang. Loh, tapi itu polisi. Punya polisi URC juga kan? Iya, tapi kan di ojol juga ada URC. Oh, oke. Iya kan? Nanti kita bahas lah. Ya, oke. Nah, itu menganggap beliau Saudara Igun ini tidak menjadi mewakili ya, tidak representatif mewakili ojol. Begitu. Karena apa? Beliau beranggapan, kawan-kawan URC ini beranggapan bahwasanya mereka si Igun ini sudah tidak punya akun. Memang dia tidak pernah bisa menunjukkan akunnya sih sebetulnya. Wah. Gitu. Ya kalau begitu kita tidak bisa tidak bisa terlalu jauh mengungkapkan bagaimana dan siapa, tapi ya mungkin kawan-kawan sudah bisa memperhatikan sendirilah. Gitu. Iya. Jadi gini Bang Der. Gimana Papa Deon? Kalau kita lihat statement lah ya, pernyataannya mengatakan bahwa pengemudi yang beratribut ojol yang bertemu Wapres Gibran pada hari Minggu bukan bagian dari asosiasi kami. Ya. Betul. Itu betul. Oh, berarti karena bukan anggota Garda. Iya, kan anggota koalisi ojol nasional. Iya. Hanya saja kalimat itu kan bisa menjadi konsumsi publik sehingga publik yang tidak mengetahui menyetujui bahwa yang datang itu bukan ojol. Nah gitu loh. Nah gitu. Kita jadinya langsung kayak membangun narasi yang loh. menghadirkan persepsi yang bertolak belakang. Iya. Saya tambahin, Bang Igun pernah satu meja ataupun diundang bersama dengan Pak Rahman yang tadi anggota kami yang ada di situ. Diundang di stasiun televisi, wawancara, pernah bersama. Jadi maksud saya, alangkah lebih bijaksananya bukan bagian dari kami asosiasi, tapi setidaknya saya mengetahui si A, si B di antara berapa orang itu. Ya. Kan gitu, maksud kami kenapa tidak seperti itu?
Gitu loh. Itu Oke. yang kami lihat loh, kenapa jadi digoreng ini? Kok dibilang bukan ojol? Ya kita bereaksi dong. Alasan orang-orang yang mengatakan bukan ojol pakai sepatu branded. Ya, Air Jordan. Jaketnya bersih. Ya. Ngomongnya eskalasi, edukasi, taruna. Sesuatu alasan demi alasan yang kami menganggap mendeskripsikan ojol itu sendiri. Mendeskripsikan. Oh, paham. Iya dong. Kesannya ojol tuh cuma boleh gembel udah. Iya, Nah, masa ojol berarti nggak kan bisa teman Anda menggunakan sepatu branded? Nggak boleh kah? Oh ya boleh. Mau harga berapa juta juga? Loh, kenapa nggak boleh? Padahal kita tahu sekarang banyak yang KW. Nah, belum tentu itu ori. Iya, belum tentu ori. Kan Atau di gitu. thrifting itu Iya. ya. Second gitu ya. Satu. Yang kedua, jaket. Iya baru kan kelihatannya. Iya, sekarang gini Bang Der. Hah. Yang mengundang ini RI2. Oh. Kalau itu di posisi saya akan berpakaian Yang terbaik. sebaik mungkin. Menghargai ya. Jangan Selain menghargai, saya mau menunjukkan saya ini ojol, bukan yang SDM rendah dan kaleng-kaleng. Saya tahu saya menghadap siapa. Iya. Iya dong. Iya. Maka saya mau menunjukkan, saya persiapkan diri dengan baik. Wah keren. Nah, lalu dibilang eskalasi, edukasi. Loh, jadi terkesan ojol ini harus bisa pasaran doang nih. Bicara di pasar doang nih. Kata-kata nggak bisa kita kalimat-kalimat diplomatis kah atau kalimat-kalimat akademis kah? Nggak bisa. Oke. Ketua saya ini S.Sos. S1 dia. Wow. Saya S1. S2 saya masih ada di tesis. Belum saya lanjutin sampai sekarang. Kalau kita mau berbicara akademis nih. Gitu. Kalau kita mau berbicara secara berkata, berpidato, kita kan lihat lawan bicara kita siapa. Iya. Kalau sesama rekan-rekan, ya kita ngomong yang di pasaran aja lah. Iya. Tapi kalau kita diundang seperti ini, diundang di DPR, diundang kementerian, ya kita tunjukin dong ojol itu SDM-nya baik. Wow. Gitu. Keren. Ya kan? Jadi Iya, saya dan kami ngerasa, lu kok dikucilkan sekali ini ojol. Lalu kata taruna, ini Bang Der biar tahu. Kalau orang yang berkomunitas ojol, setiap anggotanya, kan ojol itu ada apa namanya susunan. Organisasi itu ada struktur. Iya. Ada ketua umum, ketua atau korlap. ada korlap, koordinator lapangan, ada URC-nya. Baru semuanya itu di luar daripada pengurus di atas disebut taruna atau anggota komunitas itu. Oke. Jadi contoh nih Bang Der. Iya. Contoh, ada ketemu orang yang laka ojol, semisal contoh. Monitor yang punya wilayah Jakarta Barat, semisal Kebonjeruk sekitarnya. Kenapa nih ada ojol laka? Oke, dari komunitas mana? Komunitas A. Tarunanya taruna si A ya, gitu. Kita bilang gitu. Oh gitu. Iya, itu hal yang biasa sebutan. Wah. Hanya digoreng katanya kan. Oh, keceplosan dia bilang taruna. Iya. Kita ketawa. Saya bales di TikTok. Diserang saya. Diserang saya. Tahu ini. Diserang saya. Kan emang orangnya ya. Aduh, netizen kadang juga suka. Saya diserang. Saya mau jawab tapi saya lihat akunnya. Ya, Oh, paham. akun bodong semua. Iya. Nah, udah saya nggak mau tanggapi. Ya jadi gini, Siap. bahasa-bahasa seperti itu adalah sebetulnya bahasa-bahasa umum ya di ojol ya. Kayak taruna atau bahkan juga terkadang kita orang-orang biasa, orang-orang sipil ya seperti kita baik ojol atau masyarakat umum, kalau misalnya kita dibilang, "Bang, besok kita ketemuan ya." Siap. Iya, siap. Saya juga gitu. Kadang ditambahin Emang siap 86. Siap 8. Lah, kemarin saya ngomong siap 86. Kenapa? Iya. Dan itu kan bahasa-bahasa siapa? Oh, Kode itu kan 86. Kode polisi. Tapi apakah kita sebagai anggota dari aparat tersebut? Kan bukan. Lah, Itu iya. kan bahasa-bahasa umum sekarang yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat. Sama saja dengan di ojol sebetulnya itu. Kayak gini, Bang Der. Ojol kan sering melakukan pengawalan ambulans. Iya. Ya kan, kalau dia meninggal ke Ya. rumah sakit dan dipancarin setiap komunitas. Dipancarin posisi ambulan. Bahasanya tuh sering begini. 10.2 terkini, posisi unit ambulan berada di sini monitor. Serius? Lah iya, jadi rekan-rekan kita yang sudah standby di sono buka tutup jalan. Oh, wih
rapi ojol Bang Der. Boleh. Koordinasinya. Oh, serius. Nah, Ya itu biasanya dilakukan oleh kawan-kawan yang suka koordinasi dan URC. Iya. Nah, bahasa URC juga bahasa siapa? Unit Rapi. reaksi cepat. Oh, polisi ya. Ya iya. Iya. Lah kalian pakai WRC juga berarti? Namanya URC Pakai. juga. Itu. Di komunitas kalau lagi ada yang pancarin, dia masuk naik informasi candaan, kick langsung. Sementara di kick kenapa? Karena ini adalah urgent sifatnya. Ini penting, biarkan dulu disampaikan. Biasanya kalau gitu yang sedang melakukan pengawalan. Jadi Iya. mengawal iring-iringan ya. Iring-iringan misalnya Ah. kayak korban laka atau meninggal dunia dibawa dengan ambulans kan itu kan iring-iringan. Nah, terus tiba-tiba ada anggota di dalam suatu wadah atau komunitas itu bercanda. Heeh. Ya kan dia bahas apalah malah ya kan Iya. atau dia berkomentar apa dikeluarkan. Keluarkan. Karena ini perkara serius nih, bukan Iya. bercanda. Ini urusan nyawa orang. Iya. Itu di dunia organisasi seperti itu. Sampai Bener. seperti itu. Keren. Makanya banyak kan orang yang tidak tahu, ya kan? Banyak yang tidak tahu. Nah, jangan juga dengan ketidaktahuan ini menjadi bahan, Nah, iya. ya kan gitu. Ini jadi fitnah loh. Masalahnya ini urusannya negara ya. Maksudnya Tuh. ya mohon maaf nih saya harus katakan, mau kawan-kawan juga misalnya nggak suka gitu sama personalnya, pribadinya, siapapun lah, RI 1, RI 2 gitu kan, meskipun di negara demokrasi gitu. Tapi artinya ini masalahnya penggiringan opini jadi fitnah. Betul. Padahal sementara Mas Wakil Presiden Mas Gibran ini kan ngumpulin kayak begini, nanti kita lihat deh. Tuh kan. Nah, ini headline berita juga begitu kan, jadinya kan akhirnya ikut-ikutan. Ya kan, Ketua Garda Indonesia bongkar kejanggalan. Ojol yang temui Gibran diduga bukan ojol asli. Ini Nah, ini kan akhirnya jadi kemana-mana nih. Ini bahaya loh. Ini kalau isu negara sampai ke fitnah kayak begini, ini adu Ini domba kan nih. begini. Anda provokasi takutnya. kalau saya melihat tulisan ini adalah melihat rasa ketidakpuasan dan rasa apa ya? Kecemburuan. Kenapa bukan gua yang diundang? Kalau bahasa begini ya, kalau bahasa begini ya. Gitu. Kalau bahasa begini. Iya. Karena gini, kejanggalannya di mana? Ya kan? Karena harus diketahui juga, saya saja sebagai ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional saja tidak mendapat undangan. Tidak dipanggil. Karena apa? Karena Wakil Presiden Mas Gibran ini langsung mengontak kepada aplikator, penyedia jasa layanan transportasi ini. Di antara Gojek, Grab Betul. gitu-gitu ya. Oke. Jadi sifatnya antara instansi dengan perusahaan. Oh iyalah Itu pemerintah. pemerintah, Iya. bukan dengan komunitas. Jadi ya berhak saja si siapa namanya aplikatornya ini menunjuk siapa yang akan hadir dan itu mewakili, Oh iya. gitu loh, mewakili aplikator itu. Sebentar, harusnya kan yang cemburu atau iri harusnya kan Anda ya Bang ya? Bang Andi ya? Kan Saya- logikanya gitu. Logikanya begitu, tapi saya udah nggak pernah cemburu. Dia nggak suka cemburu. Iya kan, maksudnya kan. Tapi iya Iya. kan. Tapi maksudnya Nah, ya, benar Bang ada apa Der. dengan Kalau Garda kalau gitu? kita lihat dari kalimat ini ya, iya. terlepas kita nggak tahu ini dibesarkan atau bagaimana dipelintir, kita nggak ngerti. Oke. Tapi kalau gini kan Ketua Garda Indonesia bongkar kejanggalan, ya nggak? Iya. Ojol yang temui Gibran diduga bukan ojol asli. Ini kan seperti sejalan dengan kelompok-kelompok tertentu yang kalau kita melihat Faktor intelektual karena ya. mereka berpikiran tidak sepahaman politik dengan Mas Gibran, lalu mengatakan ini settingan. Kami sayangkan perkataan Ketua Garda ini. Dan akhirnya juga sampai ini ya, ini kalau tidak salah dengan bahasa ini sampai munculnya bahasa ini adalah ininya geng Solo. Ya. Ya kan? Oh. Kenapa kita disatu-satukan dengan itu, dikait-kaitkan dengan itu? Loh, emang koalisi ojol nasional nggak ada terpolitisasi gitu? Nggak ada? Kita ke geng pegangsaan. Nih, ntar bingung lagi geng pegangsaan apaan nih, ya kan? Cuma milenial dan X dan boomers yang Iya, tahu yang tuh. tahu. Gennya mana tahu kan bukan Itu nama sebuah band dulu. dulu angkatannya Panbers. Iya nggak sih? Enggak dong. Enggak ya? Lebih muda lagi. Bang Der, waktu ojol Eh. sebelum Lebaran tentang BHR kan diundang sama Pak Prabowo. BHR itu apa? Bantuan hari raya. Bantuan Oh, Hari Raya. oke. Kan diundang sama Pak Prabowo ke Istana Ya Kepresidenan. ingat. Ada perwakilan ojol di situ. Hah. Ya kan? Hah. Ada beberapa orang. Ketua Garda ini juga angkat bicara waktu itu. Oh ada. Iya. Bang Igun tadi. Enggak diundang tapi angkat bicara juga. Oh. Nggak ada di situ maksudnya. Kurang lebih begini juga. Gimana bunyinya?
Ya karena bukan bagian dari kami. Intinya gini, yang memperjuangkan BHR kan saya. Ah, Kok gitu. kamu yang dipanggil? Nah gitu loh. Merasa Padahal dia seperti tidak, itu. Padahal dia tidak berjuang juga sebetulnya. Kan jadi lucu ya. Nah, kalau kita mau bicara rekam jejak digital ada semua Oke. perihal itu. Nah makanya kedua kali ketika RI2 memanggil seperti ini, yang kami sayangkan kenapa timbul yang demikian. Ini kan sama saja. Diduga bukan asli Ah. ojol. Wah, Kalau ini coba sekarang kita parah tanya, apakah beliau ojol? Nah Nyatanya, Ya nyatanya banyak yang bilang bahwasanya dia bukan ojol. bukan ojol. tapi Dia pernah bekerja di salah satu perusahaan batu bara atau mungkin dia pemiliknya, saya nggak ngerti, tapi yang pasti Iya. begitu. Ya cobalah di tracking saja lah, rekam jejak digitalnya tracking saja. Iya. Kalau saya nggak sebentar. Garda gerakan roda 2, gerakan aksi roda 2. gerakan aksi roda 2 yang memang ngakunya ojol, harusnya dong, karena kan memang ada narasi seperti ini ya. Ternyata diduga secara faktual bahwa ketua umumnya pun itu bukan ojol dan justru malah pengusaha batubara. Iya, yang berkeliaran di media sosial itu seperti Itu. informasinya. Nah, karena gini, Buat apa? kalau Apa dulu, hubungannya? kalau dulu memang Garda itu dibuat berdasarkan kesepakatan kawan-kawan pada tahun 2017 apa 2017 2018 lah. Nah. Itu pada saat itu. Karena pada saat itu belum banyak komunitas. Waktu ojol berdiri kan belum banyak komunitas. Akhirnya disatukanlah. Membentuk Oke. sebuah nama, mungkin saat itu Igun punya nama Garda gitu ya kan. Oke. Gitu, akhirnya di situ. Tapi setelah itu masa kemasan itu udah hilang. Ya wajar lah, Ya, pasang ya, surut ya. lah ya Oke, kan. oke. Gitu. Oke. Nah, akhirnya sekarang yang dulu bergabung di Garda kan semuanya sudah entah keberantah, ya kan, entah berantah. Kemana larinya mereka juga? Bisa Kita masuk juga ke koalisi ojol nasional juga. ada beberapa yang ingin masuk, tetapi nggak saya masukin. Lo kenapa? Kenapa? Katanya Anda merangkul semua. Iya. Jangan begitu dong. Bukan begitu. Tapi ya kan? ada apa? Tapi begini. Beda Enggak. visi dan isi. Oh, ya Karena itu kan- hak Ya. abang ketua juga Iya, lah. tapi bagaimanapun juga kan kita juga harus tidak bisa langsung menerima. Scanning and screening. Ya, Ah. itu harus ada gitu Oke. loh. Tapi sejujurnya yang di rapat meja bundar ini di istana berarti kan? Betul. Ya, bersama Mas Wapres, Mas Gibran, yang ngumpulin ojol-ojol apa segala macam. Sebelum kita cari tahu ya apa isi obrolannya ya, biar kita clear aja langsung nih ya. Tapi Anda mengenal muka-muka ini? Kenal, itu salah satu anggota kami. Kenal, Yang mana? kenal. Itu yang botak. Yang botak. Yang botak itu ini. ada dua ya, iya kan? Oh, yang Ini. ngomong eskalasi Yang edukasi Iya. Taruna. Iya. Oh, coba lihat di Gitu. berita yang lain. Itu salah satu pengurus sebetulnya. Salah satu pengurus ya. Nah itu. Nah, tuh yang lagi berdoa tuh dia. Semua. Nah, yang- sebentar, terus. sebentar interupsi. Nunduk nggak harus berdoa, Bang. Iya, iya. Kalau enggak lagi banyak pikiran. Lagi banyak pikiran Nah. itu Entah aja. itu berdoa mau banyak utang ya. Iya. Iya. Nah itu kan yang pakai kaos merah marun. Itulah. Nah itu. Yang ngomong edukasi eskalasi Iya. Dan Taruna. Taruna. Nah itu anggota Oh, dari lah ini kami, sampingnya pengurus. abang-abang. Nah, ini video ini nih. Nah, Iya. ini kan terlihat glowing ya. Iya, iya. Aslinya mah ngomong begini, Kak, mungkin kalau netizen melihat aslinya, wah lu bener ojol ternyata. Ini kameranya jahat ini. Kameranya yang jahat. Itu. Makanya di sini pas ngomong eskalasi edukasi Taruna, Bang Der nggak percaya? nggak Undang aja percaya. Bang Der orangnya. Udah aja Itu gitu. pasti. Oh lu ojol udah. Gue yakin lu ojol. Gitu pasti. Itu Bang. oh, gua lebih parah gitu ya. Warnanya ya. Maksud Anda ya. Oke. Terlalu jahat ini kamera ini. Oh. Iya. Wah, ini clear. Berarti yang balik yang loh, maaf, ini tapi botak. Hah? Ya emang orang nggak boleh botak Bang. Boleh, cuma maksudnya di video kemarin kan? Di video yang lama, botak. foto yang lama, Foto lama kan. yang lagi Ya, merenung. iya itu kan itu bulan Mei. Itu bulan Mei. Ya mungkin kemarin rambutnya sudah agak panjang makanya gerah gue botakin aja. Oh, Iya. Cuma atau gue doang stres. yang belum gunting-gunting Bang. Atau stres tadi ya? Iya mungkin itu. Karena ada pikiran kalau nggak rontok satu-satu Bang rambutnya. Oh, clear ya teman-teman ya. Clear. Terkait wapres apa segala macam. Dan kan ada yang Doni ya, kalau nggak salah kan itu juga dicari tahu pakai jas di kondangan. Kan videonya fotonya viral. Iya. Tadi yang in drive apa? Iya, jadi ada Coba lihat. coba. Coba nih. yang sama Mas Saya Gibran. bantu iniin. Jadi gini Bang. Nah ini. Nah itu loh. Nah tuh yang jenggotan. InDrive, Maxim dan samping itu lagi InDrive Yes, yes. waktu aksi rekan-rekan
unjuk rasa damai yang membagikan bunga kemarin, mereka hadir semua. Semua hadir ya. Oke. Dan membuat video juga. Udah ada itu di TikTok, banyak videonya. Mereka punya akun. Menunjukkan akun langsung. Ini yang bilang gua bukan ojol asli. Yang bilang gua ojol palsu gitu ya, sama aja ya. Ini akun gua. Lihat riwayat gua dan bla 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 bla, semuanya ada. Semuanya ada. Tapi kan itu turun pada saat aksi damai dengan kepolisian. Iya. Tapi sementara tadi abang-abang bahas di awal katanya tanda kutip kayaknya belum mengakui perdamaian. Nah itu gimana tuh? Kan mereka bagian dari ojol juga. Iya. Nah terus benar. emang ada dua enggak, pemikiran yang jadi berbeda. gini, kita juga kan tidak mau kondisi ini berlarut-larut, Bang. Oke. Ya kan, Oke. kita kan bagaimanapun juga harus menjaga stabilitas negeri ini. Cakep. Ya kan, Iya. kita juga pengen narik kita juga aman nih, Bang. Ya dong. Mm-mm. Dengan kejadian kemarin kita nggak bisa narik, Bang. Gimana Karena- mau narik ya, orderannya nggak ada, Bang. Siapa yang mau naik? Orang ngeri. Oh. Di sono kerusuhan, di sini kerusuhan. Kan Iya. begitu. Oke. Nah akhirnya oke lah, dan sebenarnya juga kita juga pengen menyampaikan pesan, kejadian ini jangan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu gitu loh. Kita ini semua sebetulnya apa ya, kita tidak harus begitulah, apalagi sampai melakukan penjarahan, pembakaran, pengerusakan. Itu kan sesuatu hal yang sangat tidak kita inginkan. Ya. Kita tetap meminta agar Polri ini mengusut secara tuntas dan transparan. Itu kan yang kita minta. Agar apa? Ada keadilan bagi keluarga si korban. Tapi kan kita tidak membenci secara institusinya, gitu loh. Tapi tetap bagaimanapun juga Polri harus bertanggung jawab terkait ini, gitu. Oke. Yang kita peluk kemarin, yang teman-teman peluk kemarin, kan bukan pelaku juga sebenarnya. Iya dong, bukan pelaku juga. Yang pelakunya yang ditahan, dan itu yang harus dikenakan sanksi dan harus diadili yang seadil-adilnya. Kan begitu. Jangan juga jadi misalnya gue seorang bapak, ya kan, gue punya anak, gue udah ngasih tahu, lu jangan pakai narkoba. Tapi anak itu pakai narkoba, masa iya gue yang ditangkap? Oh ya enggak. Anak gue dong yang ditangkap. Iya. Ya, paling ya udah, ya jalani hukuman itu, kan gitu. Tapi namanya seorang bapak akan berusaha untuk melindungi anaknya dengan cara macam-macam, mungkin mengurangi hukuman dan ini tidak, itu hal biasa gitu. Tapi kan kita tetap meminta agar itu diadili seadil-adilnya. Itu sebetulnya kayak begitu analoginya. Jadi gini Bang Der, maaf. Gimana Bang? Saya perlu sampaikan ini nih. Oke. Terlepas kami ini mitra driver atau ojol, apa yang dilakukan rekan-rekan harus diberikan apresiasi. Kenapa? Kami sepakat bahwa yang terjadi unjuk rasa kemarin yang berbau kepada menjadi rusuh, kerusuhan, pembakaran, penjarahan, itu pasti ada kelompok yang menungganginya. Ada aktor intelektual. Aktor. Gitu. Kami sepakat itu, tapi kami tidak terlalu jauh untuk menanyakan siapa orangnya, mencari tahu, enggak. Yang penting kami tahu dulu itu. Oke. Kami tidak mau dipakai senjata mereka karena yang menjadi korban adalah ojol. Kan gitu. Kami nggak mau. Mereka punya misi tertentu. Karena kejadian ini yang merenggut nyawa ojol dipakai. Kami nggak mau. Ojol ini kan punya masa yang banyak. Kami nggak mau. Sehingga akhirnya kami lakukan berbagai cara untuk menjadi baik dan menunjukkan. Dan kemarin rekan-rekan menunjukkan memeluk polisi. Artinya adalah bahwa kita tidak bermusuhan. Kita satu bangsa. Bapak sebagai kepolisian, kami sebagai ojol, mari kita berjalan bersama. Tetapi bukan berarti kita damai. Oh enggak dong. Secara hukum. Secara hukum harus jelas. Sekarang kan masih proses di apa namanya, berapa hari? 20 hari ya? 20 hari. 20 hari. Kita lihat. Semisal, ini hanya semisal. Ternyata tidak ada transparansi. Ternyata tidak ada kejelasan. Maka kami pastikan bisa jadi kami akan turun. Turun tuh dalam artian demo. Betul. Iya dong. Ke depan
Mabes Polri. Jelas. Oh. Ya kan kita meminta keadilan. Harus dong. Iya. Kalau kita bilang, kalau diceritakan yang 7 orang tadi drivernya mengatakan karena masa begini begitu, oke, itu kan menurut mereka. Yang kita lihat berdasarkan video bahwa udah ada nyawa yang melayang. Hukum harus ditegakkan. Tuh. Itu harus. Kita mengatakan kepada rekan-rekan yang lain, ini adalah oknum, bukan institusinya. Oke, setuju. Ya. Iya. Tapi apabila ini tidak transparan dan tidak terjadi hukum yang adil, maka apa yang merupakan opini menurut kita ini oknum akan berubah. Berarti institusi kepolisian sudah tidak benar. Apabila tidak ada proses hukum yang benar. Kami masih menahan semuanya karena kami tahu sebagai kepengurusan dari Koalisi Ojol Nasional, apabila ada anggota kami yang mengatakan udah nggak benar, kita tenangkan. Jangan. Kita lihat dulu. Kita kan udah serahkan. Presiden sudah berbicara. Kepolisian, Kapolri sudah berbicara. Yuk kita lihat. Sesuai nggak dengan apa yang diucapkan? Wah, makin tegang nih. Gitu. Jadi 20 hari itu terhitung dari tanggal dari yang pas kemarin mereka melakukan pemeriksaan ya. Tanggal 30 kalau nggak salah lah. 30. Iya kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah saya tanggal 20 30. hari itu memang statement dari kepolisian. Kan Propam ya, Propam Polda Metro Jaya. Di aplikator mungkin di suspend. Di suspend. Iya, kalau Jadi kita memang, di oke. aplikator ya. Jadi 20 hari terhitung dari tanggal 30 Agustus. Iya. Coba kita hitung bersama ya. Iya. Nanti kita lihat di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Tepat di tanggal 19 September 2025. Oke. Saya ulangi ya. Kisaran itu ya. Iya. Kisaran itu. Kisaran atau maksimal berarti kan? Atau Iya, memang emang minimal? 20 hari. Memang 20 hari. 20 hari. Bisa lebih cepat? Oh enggak, kan Karena sesuai 20 hari. Sesuai ya, Nah. oke. Berarti ini di tanggal 19 September, saya ulang sekali lagi ya. Ini Bapak-bapak yang terhormat, 19 September 2025, kawan-kawan ojol beserta keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Ini meminta keadilan. Ini serius loh, Pak. Kalau memang misalnya nggak ada tindak tegas, ini ya saya sih nggak tahu ya. Artinya khawatirnya malah memperkeruh makin parah. Itu. Karena memang tidak transparansi dan lain sebagainya Iya. gitu kan, terkait di institusi kepolisian Republik Indonesia gitu ya. Dan bahkan tadi sudah keluar juga dari Sekjen Koalisi Ojol Nasional. Tadi beliau mengatakan bahwa akan turun ke jalan atau bahkan nanti akan Iya. minta keadilan ke depan Mabes Polri. Karena kan gini. Karena di sana hukumnya ya. Iya. Betul. Waduh. Karena kan kita juga saat itu sudah berstatement ya pada saat terjadinya insiden, ya kan, setelah terjadinya insiden, kita berstatement kita akan mengawal hingga insiden ini bisa proses hukumnya berjalan dengan ya tadi transparan gitu, dan keluarga korban mendapatkan Iya. sebuah keadilan yang seadil-adilnya. Iya. Dan itu semua juga tetap kita serahkan kepada Meskipun dikasih rumah. ya, tapi kan tetap nyawa tidak ada ukurannya dengan rumah. Ya rumah ya hadiah, nggak dimintain juga dari keluarga korban sebenarnya ya. Iya. Nggak ada Iya. statement kayak ya udah saya maafkan tapi kamu berikan aku rumah, Betul. tidak ada juga begitu ya. Itu kan cuma-cuma ya kan. Oh. Atas dasar apa? Atas dasar ya Ini. mungkin pemerintah melihat karena rumahnya seperti ini ya coba saya kasih rumah kan gitu. Jadi Tapi termasuk bukan apa? berarti Oh. kan gitu. Bukan berarti proses penegakan hukum itu hilang. Waduh, dikejar nih. Artinya kan Pak Menteri Marwara, Ya, Marwar Sirait. iya kan, beliau ya yang tentunya ini rumah subsidi apa bukan? Kurang tahu ini. Ini Kurang yang tahu. dari Pak Prabowo ya? Dari Pak Ya, Bang, Prabowo ya? ya? Ah, Yang di Cilengsi ya? Saya kurang tahu nih subsidi atau bukan. ini ada Pak Mendagri juga ya? Pak Tito ya? Ya kan tuh, ada Pak Tito Karnavian gitu kan. Jadi ini penyerahan Pesona Kahuripan Cilengsi. Oke. kompleks Pesona Kahuripan Cilengsi. Udah ke Ya. rumah saya nih, Cibubur Nah, saya. Kita juga tidak tahu karena saya juga belum bertanya Oh, ini? apakah mau orang keluarganya dipindah ke sana, kita juga belum paham ini nanti. Oke, tapi kan ibu korban kan? Iya. Ibu Afan kan? Iya. Nih, merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada keluarga almarhum yang secara langsung menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Menteri PKP kita ya, Pak Marwar Sirait, untuk menyiapkan hunian sesuai dengan pilihan ibunda almarhum, sebagai wujud pemenuhan cita-cita Afan
Udah tuh. Berarti pemenuhan dari Ibunda Afan. Oke. Ya, jadi gini, Bang Der. Ya. Kan keluarga juga memberikan waktu itu kan konferensi pers juga. Oke. Memang ada hal positif di sini. Keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Iya. Itu hal positif. Oh ya. Itu menenangkan. Bayangkan apabila keluarga bilang saat konferensi pers, polisi benar-benar gini dan gitu kan menyulut. Aduh. Ini Iya. baik. Keluarga menyerahkan, keluarga ikhlas yang terjadi pada saat itu. Satu. Lalu sebagai kita ojol, rekan almarhum, juga menegaskan kepada rekan-rekan yang lain agar tetap tenang. Melihat kejadian ini, kita akan lakukan pengawalan terhadap ini. Itu kan juga hal yang positif. Oke. Kalau kami menilai, ojol kami pastikan tidak akan membuat kerusuhan. Kalau ojol. Kalau ojol. Oke. Pasti dia tenang. Tetapi sekali lagi kami tekankan, mau dikatakan diberikan rumah, mau apapun itu bentuknya, tetap kami akan lakukan pengawalan terhadap kasus ini. Jangan sampai ada normalisasi, nanti tiba-tiba ditunggangi atau segala macamnya. Iya. Ya udah sini kasih saya rumah, nanti apa segala macamnya. Nanti takutnya Nah. hukum tuh tumpul terus Iya. tuh yang ada tuh. Jadi kami tegaskan gini, ketika kami menyatakan ini, bukan berarti kami akan menyetujui, menerima, andaikan kelompok lain nanti mengatakan mencoba memprovokasi kami, tidak. Oke. Kami pure murni memperjuangkan apa yang sedang terjadi saat ini, tanpa ada dorongan dari orang lain yang mungkin tidak suka dengan pemerintah kah, atau punya agenda lain. Kami tidak terhubung dengan itu. Kami tetap tegas meminta pengusutan tuntas dan transparan terhadap 7 orang oknum yang ada di Barakuda yang melindas rekan kami almarhum Afan Kurniawan, yang sampai sekarang ini dan terus berjalan akan kami lakukan tetap yang namanya kepedulian terhadap keluarga. Sampai ada agenda ke depan yang akan kami lakukan juga. Tetap berjalan terus ini. Tetap berjalan. Ini catatan sekali lagi saya tekankan ya, bapak-bapak terhormat yang di atas sana gitu ya, Pak Presiden, tentunya kepala negara kita yang wajib kita taati, kita dengar, kita patuhi gitu kan. Artinya sudah ngasih arahan ya bahwa Pak Presiden juga setuju ya untuk ditindak tegas. Betul. Mungkin kalau isu yang lainnya maaf agak keluar sedikit. RUU perampasan aset koruptor juga itu Iya. kan akhirnya lagi di-push juga ke ketua DPR dan lain sebagainya tuh. Ini masih kita kawal. Agenda fokus utama kita kan ke sana teman-teman semua. Jadi gimana caranya negara ini stabil, negara ini aman, tentram. Betul. Jadi kita berdaulat dengan ya rapi lah semuanya lah. Nah, makanya di sini kita titik beratkan bahwa ya berarti kan urusannya tinggal gimana Kapolri ya. Kapolri Betul. juga udah statement juga belum sih terkait dalam hal ini, kami akan tindak tegas gitu. Sudah. Oh, alhamdulillah. Sudah. Cakep. Saat itu saya lihat sudah dengan wajah yang penuh rasa duka juga mungkin. Iya. Oke. Ya. Apalagi Gitu. udah pada ngumpul semua kan. Kemarin kan saya lihat juga berita terbaru di depan gedung DPR ya, di halamannya maksudnya. Ya. Ada Kapolri, ada Wakil Ketua DPR, ada Bang Sufmi Dasko, ada Raffi Ahmad dan kawan-kawan gitu ya. Artinya ini benar-benar ada arahan penting terkait mungkin jangan sampai jangan sampai ada terprovokasi atau mungkin arahan Iya. pengamanan apa segala macam biar negara tentram. Oke, saya lihat benar-benar serius banget gitu loh. Dari DPR juga serius, terutama Bang. Atensi khusus kali ya. Apa? Seperti menjadi atensi khusus. Ya. Iya. Perhatian Iya. khusus. Iya, bahkan sampai Bang Dasko, Raffi Ahmad gitu kan, itu kan benar-benar pengen serius banget ini benar-benar berjalan gitu loh secara hukum yang Tapi- jelas apa segala macam ya. Tapi dengan kejadian insiden yang terjadi belakangan ini, saya juga melihat ya kan, dari ojol juga melihat bahwa sini ada sesuatu hikmah di balik itu. Dalam artian apa? Pertama, untuk anggota legislatif, anggota dewan ya, Iya. yang katanya mewakili rakyat agar lebih bisa berhati-hati dalam bicara. Kan itu hal positifnya. Iya. Ya, walaupun mereka harus mengorbankan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikorbankan. Tapi sebentar deh, ngomong soal ini, abang-abang ada juga nggak di depan rumahnya Sahroni saat itu? Enggak Enggak lah, ngapain? Ngapain saya? Jadi
koalisi ojol Negara. nasional itu tidak ada Nggak arahan ada. untuk jarah rumahnya Saroni, Nggak jarah ada. rumahnya Uya Kuya, Eko Patrio, Nggak ada sama Nafa sekali. Urba, Sri Mulyani gitu. Nggak ada. Terlalu murah koalisi ojol nasional untuk melakukan seperti itu. Wow. Nggak ada kita. Enggak. Tidak Nah, ada itu arahan. tapi kan maaf ya, saya lihat di gambar Dan ada yang pakai di- jaket ojol. Dan di Ya. komunitas ojol pun yang saya lihat, saya pantau di setiap wadah, tidak ada ajakan, ayo kita jarah. Enggak ada. Tidak ada Loh, sama sekali. itu gerak dari siapa? Itu kan saya bilang, itu sifatnya hanya kolektif, personal. Bisa pribadi Bisa. atau bukan ojol, Nah, ya. pakai atribut ojol. Oh, ngeri banget nih zaman fitnah nih, ngeri banget. Ih. Iya. Kan Ya gitu. sekarang begini, Bang. Iya. Kalau kita lihat atribut ojol itu bisa menyelamatkan kita dari apa ya, ancaman bahaya. Banyak yang memanfaatkan itu. Iya. Contohnya gini, Bang. Ada salah satu kawan gue, Bang, kerja di daerah Tanjung Priok. Heeh. Dia kalau pulang itu selalu dini hari. Supaya dia terlihat aman, dia selalu gunakan jaket ojol, Bang. Sisi amannya untuk di mananya? Kan dia pikir ojol banyak temennya. Pertama, Oh ya. Ada pengaruh. berkeliaran di mana-mana selalu Iya. ada ojol. Dan kalau misalnya ada sesuatu orang yang ingin mungkin bertinggal jaket lihat ojol, kasihan sama ojol. Kasihan lagi Kan narik. bisa aja nih. ya lagi Iya. narik gitu. Ada. Itu. Asik juga ya. Atau misalnya Jadi ya ada- kan Saya kalau jadi punya ide nih. ini yang terjadi. Di Pramuka ya. banyak kasih Bang jaket begini Bang. Banyak, Bang. Banyak ya. Di Shopee ada kali ya. Ya, itu. Banyak. Iya, iya. Nah, itu. Iya kan? Nah, terus kalau misalnya coba kita ini benar-benar realita gitu. Bang. Oke. Setiap razia, Heeh. ojol mah lewat, Bang. Iya. Pakai atribut ojol lewat. Dia pikir mau ngapain, mau dirajain. Pertama, waktu dia daftar ojol, kan STNK harus hidup. SIM Oh, harus SIM harus hidup. wajib ada. Oh, iya Iya benar. kan? Apalagi Wah. kata polisinya nyampe-nyampein gue doang. Iya kan, Iya, lu bener. lewat aja udah. Jadi kalau dibilang gitu. Oh, jadi makin Salah- punya ide saya nih ya. Nah. salah satu profesi yang taat pajak ojol. Kalau kata Bang Napi pesannya begitu karena ada semua. Oh, karena sebelum daftar lagi proses pendaftaran juga dicek semua ya. Cek semua. Ada SKCK. Cek semua. iya Apa kan? di Inkopol ya? Oh, ini kok di Di aplikator. aplikasi. Enggak yang Aplikator. ada urusan sama bukan Inkopol ya, bukan ya? Bukan Bukan. ada urusannya sama Ke aplikator kan STNK kita harus hidup, Mm-mm. Iya. ya kan? Heeh. SIM harus ada. Iya. Kan Iyalah. jelas. Iyalah. Sekarang coba dibandingin, mohon maaf. Kalau yang bukan ojol kadang-kadang punya motor tapi nggak punya SIM. Oh iya. Kalau ojol ya pasti ada SIM. Ya karena nggak bisa narik juga, nggak bisa daftar Nah, juga. nggak bisa kan. daftar juga kan gitu. Logikanya seperti sama, itu. sama juga itu tadi kalau kita kait-kaitkan dengan bahasan Jen. Kok ojol motornya misalnya gitu, motornya kok bagus-bagus Nah, ojol gitu. Iya. Ya sekarang ojol motor paling daftar itu Daftar. tahun Dua sekarang 2020. ini 2020, 2019, 2020. Oh, minimal. Iya, minimal. minimal. Gimana nggak kurang bagus? Oh. Padahal kan itu tuntutan sebenarnya. Oh. Iya. Tuntutan itu. Makanya Ada bagus-bagus. Abang pakai apa? Motornya? Vario. Vario. Abang mau apa? Naik kuda saya, Bang. Saya mau kayak cowboy. Saya Mio Bang masih. Motor Mio. Motor Mio. Emang ada yang tahun 2000? Saya nggak hafal sih motor-motor. Sebetulnya saya itu sudah harus upgrade. Wah, ntar nih orang aplikator baca loh di depan aja. Enggak, abang Nggak, harus udah sudah- pasti harus- banyak motornya. Harus sudah di-upgrade. Banyak, Banyak, Bang. Banyak, memang banyak. Iya. Di depan rumah saya Iya, banyak. banyak. Saya Motor- juga banyak di showroom. Di depan Motor- rumah saya. Kan ini di depan rumah saya. Ya enggak. Bukan di rumah saya, Oh, di iya, depan iya, rumah iya. saya banyak motor. Oh iya iya. Orang punya orang pada parkir. Kayak Aerox gitu-gitu. Sekarang apa sih? Iya. Apa? Nmax. Nmax. Nmax sama Karena kan ada di aplikasi itu layanan kalau abang Bang Der pernah mesen Grabbag itu kan kalau Grab itu ada Grabbag XL. Iya iya iya. Kalau Goret ada Goret Comfort. Itu Iya. yang motor-motor gede semua itu Mm-mm. untuk lebih nyaman. Oh, oke. Iya, Ojol udah Nmax, kayak banyak, gitu-gitu udah banyak ojol punya Iya, iya. motor-motor gede seperti itu. Dan apalagi sekarang juga kan pakai motor listrik. Kalau saya kemarin kan diarahkan ya. Sekarang kalau untuk mitra baru kan diarahkan untuk ke motor Molis, listrik. motor listrik. Ya karena ikut program pemerintah. Tapi saya juga nggak mau. Kenapa? Ya kan? Karena kalau boncengan berdua, ya Oh. kan? Itu jalannya pelan. itu Kenapa maksudnya? itu cuma 80 km Oh, per jam. oh pelan. Ya kalau kita mau ngejar apa-apa kan susah. Oh. Yang ada kalau Iya, kita mau melarikan iya, diri juga susah. Tergantung motor listriknya kali. Enggak, semua Enggak. sama. Oh, Semua 8. sama. Oh, Gitu, oke. semua sama. Wah, keren. Jadi mungkin kalau orang kan ojol itu yang dia cuma mau main layanan food,
Iya. mungkin efektif pakai motor listrik. Iya. Tapi kalau dia main layanannya itu membawa sewa atau penumpang, Susah bang. susah untuk motor listrik. Karena apa? Karena ada beberapa case di jalan itu pakai motor listrik itu penumpangnya suruh turun. Kenapa? Suruh turun, nggak kuat nanjak bang. Bukan kita suruh turun, kita ini kalau udah lo ganti, turun dulu bu. Oh gitu. Nggak kuat motornya. Wah ini Daripada kita, Menteri Perhubungan atau mungkin pihak-pihak terkait harus juga perhatiin ini nih ya. Berarti Meskipun molis sekarang udah ada juga yang ya muncul yang baru-baru lah. Ada juga yang orang muncul saya pernah baru-baru. boncengan berdua pakai motor listrik, saya jalan sama motor listrik kencengan saya jalan. film Mr. Bean kali ya. Bener, itu baterainya tinggal 15%. Saya boncengan berdua, saya jalan dengan orang naik motor lebih cepat saya jalan. Oke. Iya, ya berarti harus diperhatikan lagi ya untuk Iya, kedepannya seperti apa. betul, ya. Dan saya jadi akhirnya banyak ngeliat deh sisi-sisi positif ya di balik ojol apa segala macamnya, dan udah banyak nih klarifikasi juga. Dan catatan penting buat berarti kalau udah Kapolrinya udah turun, Ada arahan ya. udah arahan, Pak Presiden terutama orang nomor 1 di negeri Ya. ini gitu kan, Mas Wapres juga serius juga. Ya. Ini berarti tinggal bawahan-bawahannya mereka ya. Iya, betul. Hati-hati nih. Harus dijagain bapak-bapak terhormat, bapak-bapak kepala nih, harus dijagain nih. Jangan-jangan ada oknum-oknum yang akhirnya menghambat, disogok lah, disuap lah. Nah, yang kayak gini-gini nih bahaya nih. Tindak tegas. Dan ingat tadi sudah ada ultimatumnya. Dikasih waktu target maksimal 19 September 2025. Bahkan itu adalah jawaban dari bapak-bapak polisi juga ya. Betul ya. 19 20 hari. 20 hari ya. Waduh. Kan kepolisian kita orangnya hebat-hebat, Bang Der. Iya. Jadi rentang waktu itu kan seharusnya mereka melakukan pemeriksaan, mendengar kesaksian daripada mereka oknum-oknum bapak-bapak polisi yang ada di Barakuda itu, kan mereka bisa menentukan, oh ini kesalahan, ini salah ini salah ini salah ini, kan udah ada. Yang kita harapkan beritakan, lakukan itu dan transparan. Ancamannya berapa sih? Ini kalau kita bahas serius aja nih. Maksudnya kan kita ngomongin hukum di Indonesia aja ya. Mana coba tadi? Ya jangan sampai Nih. juga ya kan. Tuh ancaman sanksi menanti 7 Brimob lindas Afan Kurniawan. Apa? Wah. Ya maksudnya kan harapannya kan 20 hari tepat di kisaran 19 September 2025 kan udah ada putusan ya. Ya harusnya kan ada penindakan ya. Saya nggak tahu deh apakah langsung hukuman penjara sekian tahun atau memang ini bagian dari ya kan ada susah pengadilan. ya. Susah Bang juga ya. Der. Ya. Misalnya nggak sengaja gitu, itu apakah hukumannya tidak Ya, ada gitu? Kalau itu kan nanti kan kita Kita tidak- putusin aja lah ya sama itu- mereka-mereka itu ya. kita mengikuti aja hukum yang berlaku. Tapi jangan juga nanti ya kan ini salah itu salah dinyatakan salah. Oke, 7 orang ini salah. Ya udah yang di penjara yang itu aja. Emang bisa begitu? Ya kalau tukar kepala bisa aja. Tuker kepala. Makanya Emang ada ada yang tahu siapa yang di dalam Barakuda? makanya itu. harus ada transparansi. Kalau tadi bicara misalnya kayak tadi Wah, misalnya susah ya. ada informasi, ada netizen mengatakan, "Oh, itu kan saya kenal, itu ini nyariin saya." Apakah tidak menimbulkan sebuah kecurigaan dan tendensi walaupun memang itu belum tentu kebenarannya. Iya lagi susah juga ya. Nah, Ya maksudnya kita juga nggak boleh fitnah juga, kita nggak boleh suudzon, tapi ya gimana caranya ditindak tegas tuh siapa yang dalam Barakuda itu mobil tersebut ya. betul. Ya, kalau kita lihat dulu case-case yang ini misalnya kayak koruptor orangnya di mana dan mau ada ini baru dipanggil. Pas disorot di dalam yang di dalam bukan Oria. Kan banyak kasus begitu. Ya itulah negeri kita, tapi ya udah kita tidak usah ngebias kemana-mana, tapi kita cuman pengen minta agar pelakunya ini memang benar-benar dihukum sesuai dengan hukuman yang seadil-adilnya. Itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu aja. Tentu kan gini Bang Der. Misalkan ketika nanti setelah ini kepolisian menentukan, menyatakan pemberhentian atau apapun itu hukuman, tentu kita Koalisi Ojol Nasional akan berunding membicarakan internal kita, meminta juga dengan orang yang lebih memahami tentang hukum. Iya. Oh, kita kan ada juga semua. Apalagi jangan sampai dialihkan lah kasus ini. Uh-uh. Kasihan keluarga korban. Walaupun keluarga korban sudah menerima beberapa fasilitas ya. Nah, Ya kan? itu. Beberapa fasilitas kita juga tidak mau. Oke, silahkan orang tua itu memang haknya mereka ya kan karena dia sudah mengiyakan. Tapi kita sebagai kawan ya kan sebagai kawan almarhum yang merupakan sebuah keluarga besar juga di dunia online, di driver online, kita juga harus meminta pertanggungjawaban. Kami rekannya meminta itu agar ya dipertanggungjawabkan kejadian insiden ini seadil-adilnya. Itu aja. Wih keren.
Ini pokoknya kita support lah ya buat kawan-kawan ojol yang Amin. meminta keadilan apa segala macamnya. Bahkan kemarin juga saya liatin video dari ojol konten kreator tuh yang Rianus ya kalau nggak salah ya. Itu Oh, kan jangan lindas kami Pak Oh iya. Jangan lindas kami lagi ya ini nih. Ya, Jangan cukup lindas viral, kami lagi viral Pak. juga Ini kan ini. viral nyampe ya. Viral. Gitu kan. Ini kan juga kawan-kawan yang ojol bener-bener ojol kan, bukan hanya konten kreator kan? Ojol. Sisi positifnya luar biasa ternyata ojol ya. Maksudnya kita ngelihat bahwa di jalan, di darat, di aspal juga kuat, di sosial media juga mereka support tuh kan. Ini kan rame-rame nih. Iya. Ini salah satu menginisiasi ya. Ini di hari H mau mengantarkan jenazah ke pemakaman. Iya. Dan ini kita lihat kan followersnya juga gede banget. Jadi buat teman-teman semua sebenarnya ini mungkin sisi lain ya, angle yang lainnya adalah terkait ojol yang mungkin kan banyak yang menganggap bahwa dipandang sebelah mata. Ya. Kayaknya ojol tuh kayaknya hidupnya cuma boleh susah, ya kan? Ini kan begitu kan? Betul. Segala sepatu Air Jordan dikomentarin ke sana tuh kayaknya orang nggak boleh gitu ojol Iya. pakai sepatu Air Jordan. Terlepas dari mungkin tadi abang bilang KW atau thrifting atau second atau segala macamnya. Pun kalau baru ya kenapa juga gitu loh. Iya. Atau dikasih kita nggak pernah tahu juga gitu loh. Iya. Gitu loh ya, masih kayak Yang gitu-gitu penting teman-teman semua. Belinya pakai uang sendiri, bukan dari uang rakyat. Hati-hati kalau beli pakai uang rakyat. Nah, Iya kan? ntar Bisa salah jadi- nginjek. Karena kita nggak tahu ya kan, bukan hak kita kan. Kapanpun bisa diambil. Baru Atau- pakai langsung lepas ya. Wah, pulang ke rumah, lah nggak ada di barang-barang. Aduh, Iya kan kita nggak pernah tahu kan. Iya. Melihara kucing belinya pakai uangnya bukan uang kita. kabur tuh kucing. udah bang. Ya pokoknya saya mau apresiasi buat teman-teman, banyak juga akhirnya menjadi konten kreator apa segala macam. Banyak. Gitu kan. Ya, mereka juga bisa berkarya, mereka dapat endorse. Jadi Bagus. ojol ini luar biasa. Nah sebenarnya saya mau ngasih tahu buat teman-teman semua, kemarin juga sempat saya ngundang orang yang ngajarin kita bagaimana menjadi konten kreator. Ini teman-teman ojol juga kalau mau belajar sama orang ini top. Orang ini 230 jutaan dalam waktu 3 hari kalau nggak salah. 3 hari 200 jutaan bang. Namanya Nurdin. Nah ini mungkin teman-teman bisa belajar langsung sama orang ini, Nurdin Nurung ya. Jadi ini dahsyat nih orang. Jadi dia benar-benar punya program 230 jutaan apa bang maksudnya bang? pendapatan. Jangan bang, Kenapa? kena pajak. Iya siapa tahu dia taatin kan. Iya. Tapi ini uang dia yang memang dia bisa penghasilan sendiri. Diperiksa nggak rekeningnya? Itu- Ntar dibekukan lagi. Masih Aman. lanjut dia. Nah, ntar ditanya ini dapat dari mana? Kok ojol dapat duitnya banyak? Ya? Dibekukan kan? Ini cocok anggota dewan ini. Oh saya tahu. Buat Pak Prabowo harus ya menjadi staf khusus dari Menteri Perhubungan beliau. Bisa, saya setuju sih. Jangan bang, nanti itu bukan bagian dari asosiasi kami. Itu lagi bang, ntar gue bang. Emang ada arahan dia pengen jadi staf khusus? Belum Ya, tentu enggak, kan. takutnya dikomplain seperti itu. Iya, Ah. betul. Pusing, Aduh, makanya kalau teman-teman misalnya mau belajar gimana cara menjadi konten kreator, nih ada namanya masterclass nih, langsung aja nih belajar langsung sama Nurdin Nurung. Ini luar biasa, 200 juta pendapatannya 3 hari, dalam waktu 3 hari tuh. Ya, lu diajarin dari awal sampai akhir gimana cara dapetin cuan, keren nih. Nih informasinya cek aja di bawah nih. Saya kasih tahu aja nih. Ini sekalian siapa tahu kan ojol-ojol pengen juga Betul, jadi konten bagus. kreator kan. Nah tuh. Bang, ini saya titip salam buat kawan-kawan ojol ya. Siap. Saya- Insyaallah. Saya bersama sama abang-abang semua di sini, para ojol juga. Saya juga support sekali kalau kawan-kawan meminta keadilan, saya membersamai kalian. Saya sampaikan apa yang saya punya, mungkin dari segi relasi, dari segi privilege apa segala macamnya. Mudah-mudahan bapak-bapak kita yang di atas sana mendengar. Ingat ya, warga jaga warga teman-teman ya. Jadi kita fokusnya kalau mau ke atas saja. Gitu. Ya. Jangan sikat sana sini, hati-hati provokasi teman-teman. Jadi gampang dipercikin api. Jangan jadi Serang. sumbu pendek. Nah, jadi semua pendek, apalagi Jangan, bawa jaket ojol. Nah, Maksud gue dipakainya buat yang pengamanan diri aja pulang malam. Tuh saya jadi punya ide tuh. betul. Ada razia gitu. Dan lain sebagainya. Ada yang mau tambahin abang-abang buat bapak-bapak kita yang ada di atas sana dengan cara yang bijak nih? Wah, silakan. Boleh abang sekjen, abang ketua. Monggo. Ya, terima kasih buat bapak-bapak di atas sana, secara khusus buat bapak-bapak kepolisian, Polri. Ya, kiranya bisa melihat dengan baik segala sesuatu yang terjadi insiden ini ya, agar benar-benar melakukan keadilan yang seadil-adilnya. Kami hanya meminta itu. Apabila itu tercapai,
kami pastikan ojol baik-baik saja di dalam hal itu. Wah. Di dalam hal itu, konteks itu. Iya. Kami akan fokus kepada pengawalan ini. Agenda-agenda kami tentang kesejahteraan ojol tentu kami akan kesampingkan dulu. Kami akan fokus kepada pengawalan ini. Nah, gitu. Tetapi kami juga kan berbuat sesuatu bagi negeri ini, memberikan kedamaian juga, menjaga kedamaian juga bagi negeri ini. Jadi dengan kejadian ini kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, lihatlah kami ojol ini. Ojol jangan dipandang sebelah mata. Kami adalah profesi yang berjuang di jalan, menjadi pahlawan keluarga kami masing-masing. Pendapatan kami banyak atau sedikit itu sudah merupakan konsekuensi yang kami alami. Hanya saja kami minta tolong perhatikan kesejahteraan kami juga. Karena Akui profesi juga. kami ini dibutuhkan. Akui keberadaan kami di negeri ini. Berikan payung hukum kepada ojol. Oh, setuju. Itu yang kami perjuangkan 1 dekade ini. Belum diberikan sampai sekarang. Payung hukum itu kami butuhkan. Apabila itu terrealisasi, maka ojol akan menjadi lebih baik. Apabila ojol menjadi lebih baik, negeri ini pun akan menjadi lebih baik. Ojol bukan kaleng-kaleng, tapi ojol juga adalah bagian penting untuk kesatuan dan kedamaian di negeri ini. Wah, keren. Saya sepakat sih. Tidak ada payung hukum aja Bisa begitu ya. loyalitasnya kuat banget, apalagi benar-benar dikasih ruang, Ya. dihargai ya. Wah, sebegitunya. Kalaupun saat Gimana, negara dalam keadaan darurat, ojol suruh perang bang. Kan perang. Kalau misalnya gitu seandainya. Misalnya. Negara dalam keadaan ojol suruh perang. Siap turun. Itu ojol. Siap. Nah, ini buktinya nih, berita baru 5 menit yang lalu. Ini tim kami tadi langsung report, naikin berita ini. Ini benar-benar proses syuting ini 5 menit yang lalu langsung turun nih beritanya. Oke. Baru nih, breaking news. Ya kan, ini kan salah satunya kontribusinya gara-gara memang semangatnya kawan-kawan ojol yang bersatu untuk meminta keadilan pada negeri ini kan. Iya, betul. Terkait meninggalnya Afan Kurniawan dan juga korban-korban yang lainnya. Danyon Brimob Kompol Kosmas pelindas ojol Afan dipecat Polri. Oke. Langsung. Pelan-pelan nih dibenahin nih ya. Ya, betul. Dipecat. Nanti kita lihat nih Ya, hukumannya seperti apa. Polri juga kan harus memperbaiki citra. Ya. Ya kan, karena ya mohon maaf, citra Polri kan di kalangan masyarakat sudah agak menurun. Kepercayaan ya. Ya. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini kan agak sedikit meluntur lah bahasanya. Ya. Karena gimmick-gimmick yang inilah Ya, ya kan, ya, banyak ya. gimmick-gimmick kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan insiden ini ya kan, dengan insiden ini bisa memperbaiki citra Polri. Dalam artian apa? Kita benar-benar menuntaskan kasus ini tanpa tebang pilih untuk mendapatkan sebuah keadilan. Bagi itu aja. Iya sih. Siap. Siap. Abang-abangku titip ya. Jangan siap. Tapi Kan militer nanti. iya, maafkan aku Taruna. Jangan siap. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Siap. Sama-sama. Thank you. Ya. Sama-sama ya. Nanti kita eskalasi terus edukasi ini. Kita kasih solusi.